ada pasien ngakunya asma, tapi emang benar kalau sesak nafas itu udah pasti asma? Halo, aku Dokter Melisa dan kita lagi di edisi bahas penyakit bareng-bareng. Pasien berusia 50 tahun ke poli datang dan keluhan sesak nafas yang awalnya udah dirasakan sejak 5 tahun belakangan ini, tetapi kemudian memberat selama 4 hari. Nah, selain sesak nafas, yang dirasakan juga batuk dengan perubahan warna dahak dari yang awalnya putih menjadi warna kuning kehijauan. Selain sesak dan batuk, pasiennya juga mengalami rasa mudah lelah, ada demam juga. Dan ini merupakan gejala klasik dari PPOK. Sesak nafas hanya merupakan satu gejala atau simptom dari begitu banyak penyakit. Nah, untuk bagian paru-paru sendiri, diagnosis banding dari sesak nafas adalah PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, dan dalam bahasa Inggrisnya COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ini loh ilustrasi paru-paru kita jika terkena PPOK. Faktor resiko dari PPOK apa sih? Yang pertama, riwayat merokok, itu sudah pasti. Dan yang kedua, paparan di tempat kerja terhadap asap, debu, dan juga bahan kimia seperti pestisida atau bahan-bahan aerosol lainnya. Yang ketiga, polusi udara, terutama mereka yang tinggal di dekat kawasan industri. Dan yang keempat, yaitu yang punya riwayat lahir prematur atau riwayat infeksi saluran nafas berulang. Dan yang terakhir, kondisi genetik langka, yaitu defisiensi alpha-1 antitrypsin. Data dari WHO juga menunjukkan bahwa 70% PPOK itu asalnya dari konsumsi rokok, bukan hanya perokok aktif, tetapi juga perokok pasif. Dan pertanyaannya sekarang, apakah PPOK itu bisa sembuh? Sayangnya jawabannya tidak. Tetapi dengan perubahan pola hidup seperti berhenti merokok dan membatasi paparan terhadap polutan, harapannya itu bisa mengurangi eksaserbasi atau kekambuhan gejala. Dan biasanya dari dokter spesialis paru juga akan memberikan medikasi seperti bronchodilator atau terapi hirup lain. Ini teman-teman bisa lihat tabel di atas ini, yaitu perbedaan antara asma dan juga PPOK. Jadi untuk asma sendiri biasanya di bawah 40 tahun usianya dan dari kecil sudah ada history atau riwayat. Kemudian untuk merokok itu bukan faktor penyebab, tetapi lebih kan memperberat kondisi. Dan yang ketiga, biasanya untuk produksi dahak itu jarang pada pasien asma, dan pasien asma lebih ditemani dengan penyakit alergi. Jadi take home message-nya, nggak semua sesak nafas itu penyebabnya asma ya, ada banyak, dan salah satunya adalah PPOK. Thank you.